Apa jadinya kalau bison Amerika jantan dikawinkan dengan sapi ternak biasa? Kalau mereka dikawinkan, si induk sapi akan hamil selama sekitar 280 hari, kira-kira 9 bulan, lalu melahirkan anak yang disebut buffalo. Pas baru lahir, bentuknya mungkin cuma kelihatan seperti anak sapi yang ukurannya besar. Tapi sebenarnya dari sejak lahir pun sudah kelihatan bedanya. Ketika hewan ini beranjak dewasa, sekitar umur 3-4 tahun, kamu bakal lihat kalau badannya kekar banget dan ototnya besar-besar. Yang lebih menarik lagi, hewan hasil persilangan ini ternyata subur loh. Artinya, mereka bisa kawin dan punya anak lagi secara alami. Kalau soal sifat, hewan ini sangat tenang dan jinak. Badannya juga tangguh. Mereka tahan cuaca panas maupun dingin dan kuat berjalan jauh. Karena mereka sehat dan tidak butuh banyak antibiotik atau obat-obatan, hewan ini biasanya diternak khusus untuk diambil dagingnya. Apa yang terjadi kalau serigala jantan dikawinkan dengan anjing rumahan yang besar? Kalau serigala murni dikawinkan dengan anjing, anaknya disebut anjing serigala. Anak ini punya 50% gen serigala dan 50% gen anjing. Bentuknya mungkin terlihat seperti anjing besar, tapi sifatnya lebih waspada dan tidak mudah percaya seperti anjing biasa. Lalu, kalau anjing serigala 50% ini dikawinkan lagi dengan serigala murni, anaknya akan punya sekitar 75% gen serigala. Tubuhnya mulai berubah, kakinya lebih panjang, tulangnya lebih kuat, rahangnya lebih kuat, dan naluri liarnya makin terasa. Kalau dikawinkan lagi dengan serigala, gen serigalanya bisa lebih dari 80%. Pada tahap ini, sifatnya sudah sangat mirip serigala. Ia tidak akan bersikap manja atau berusaha menyenangkan manusia seperti anjing peliharaan. Anjing serigala dengan kadar gen serigala yang tinggi bisa memiliki berat lebih dari 55 kg, mampu berjalan sangat jauh tanpa cepat lelah, dan tingkah lakunya lebih mirip serigala liar daripada anjing rumahan. Apa yang terjadi kalau anjing Pomeranian dikawinkan dengan Siberian Husky? Jika Pomeranian jantan dikawinkan dengan Husky betina, setelah sekitar 63 hari kehamilan, lahirlah anak anjing yang disebut Pomsky. Saat baru lahir, dia terlihat seperti bola bulu kecil yang sangat lucu. Tapi sejak kecil, sudah kelihatan ciri-ciri uniknya. Ketika Pomsky sudah dewasa, sekitar umur 1-2 tahun, tubuhnya lebih besar dari Pomeranian, tapi lebih kecil dari Husky. Yang lebih menarik lagi, banyak Pomsky punya mata biru yang indah dan pola bulu yang mirip serigala. Anjing ini suka bersuara, sangat aktif dan punya kepribadian yang kuat dan lincah. Fakta menariknya, kadang mata mereka bisa dua warna berbeda. Ada anak anjing yang lahir dengan satu mata biru dan satu mata coklat. Apa yang terjadi kalau beruang kutub jantan kawin dengan beruang grizzly betina? Kalau itu terjadi, setelah hamil sekitar 8 bulan, beruang betina bisa melahirkan 1 atau 2 anak. Anak-anak ini disebut beruang campuran, setengah beruang kutub dan setengah beruang grizzly. Mereka sering disebut beruang growler atau paisley. Saat masih kecil, mereka terlihat seperti beruang biasa, tapi lama-lama kita bisa melihat campurannya. Bulu mereka warnanya lebih terang, tapi tidak seputih beruang kutub. Ketebalan bulunya juga di tengah-tengah, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Tubuhnya besar dan kuat, cakarnya sangat kuat. Mereka juga tahan terhadap udara dingin. Saat sudah dewasa, beratnya bisa lebih berat dari beruang grizzly, tapi tetap tidak seberat beruang kutub. Yang menarik, beruang campuran ini juga bisa punya anak lagi secara alami. Apa yang terjadi kalau jaguar jantan dikawinkan dengan singa betina? Kalau itu terjadi, setelah hamil sekitar 110 hari, singa betina akan melahirkan anak yang disebut jaglion atau jaguan. Hewan ini adalah campuran antara jaguar dan singa. Saat baru lahir, kita sudah bisa melihat kalau ia berbeda. Tubuhnya adalah gabungan dari dua hewan besar ini. Saat tumbuh besar, badannya menjadi sangat besar dan berotot. Rahangnya juga sangat kuat. Hewan ini punya kekuatan gigitan jaguar yang sangat hebat. Jaguar terkenal bisa menghancurkan tulang dan bahkan menembus tengkorak mangsanya. Lalu, ia juga punya ukuran tubuh dan daya tahan seperti singa. Tapi ada suatu hal penting. Hewan campuran ini hanya bisa ada di penangkaran. Di alam liar, jaguar dan singa tidak hidup di tempat yang sama. Jadi mereka tidak pernah bertemu secara alami. Apa yang terjadi kalau keledai jantan dikawinkan dengan kuda betina? Kalau keledai dikawinkan dengan kuda betina, setelah sekitar 11 bulan, akan lahir hewan yang disebut bagal atau mule. Bagal ini mewarisi hal terbaik dari kedua orang tuanya. Dia punya ukuran dan kecepatan seperti kuda, tapi juga punya kekuatan dan kepintaran seperti keledai. Dia bisa membawa beban sampai 130 kg dan berjalan jauh tanpa cepat lelah. Itu bahkan bisa 2 kali lebih kuat dari kuda biasa. Kakinya juga unik, kukunya lebih kecil dan keras. Jadi cocok untuk jalan berbatu di tempat yang biasanya bisa melukai kuda. Bagal juga bisa hidup sampai 50 tahun. Itu sekitar 2 kali lebih lama dari kuda biasa. Cuma satu masalahnya, bagal tidak bisa punya anak. Apa yang terjadi
Kalau zebra jantan dikawinkan dengan kuda betina peliharaan, kalau itu terjadi, setelah hamil sekitar 11 bulan, kuda betina akan melahirkan anak yang disebut Zorse. Zorse adalah hewan campuran antara zebra dan kuda. Saat baru lahir, anaknya kelihatan seperti anak kuda biasa. Tapi, tidak lama kemudian, kita bisa melihat garis-garis seperti zebra di kaki dan lehernya. Telinganya juga lebih kaku, dan sifatnya lebih waspada dibanding kuda biasa. Saat sudah besar, sekitar umur 2-3 tahun, tubuhnya menjadi kuat seperti kuda ukuran sedang. Beratnya bisa sekitar 400 kg. Hewan ini punya daya tahan kuat seperti zebra, tapi ukuran dan bentuk tubuhnya seperti kuda. Tapi ada satu hal penting, Zorse tidak bisa punya anak, mereka mandul. Dan hewan ini tidak hidup bebas di alam liar, mereka hanya lahir dan hidup di tempat penangkaran atau dipelihara manusia.